Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel saya, di channel Mantri Ngapak. Kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang standar akreditasi klinik di bab 3 ya. Kalau kemarin saya sudah menerangkan bab 1, bab 2, sekarang bab 3. Kita ketahui bahwa Kep Dirjen 105 tahun 2023 ya, ini memang sangat detail sekali terhadap standar akreditasi penjelasannya. Jadi di bab 3 sekali lagi PKP itu bicara mengenai penyelenggaraan pelayanan PKP, penyelenggaraan kesehatan perseorangan, atau kalau di puskesmas namanya KP ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PKP bab 3. Di sini ada 15 standar. Yang pertama adalah mengenai hak dan kewajiban, yang kedua adalah mengenai pasien dan keluarga dilibatkan dalam asuhan, yang ketiga adalah mengenai akses pasien dan pengguna terhadap klinik, atau ini bicara mengenai pendaftaran, yang keempat adalah pengkajian, yang kelima adalah rencana asuhan dan asuhan, yang keenam itu mengenai upaya promotif dan preventif guna mendukung PPN, yang ketujuh adalah mengenai pelayanan pasien berisiko atau pelayanan risiko tinggi ya, yang kedelapan ini mengenai anestesi lokal dan pembedahan, yang ke-9 gizi, yang ke-10 pemulangan, yang ke-11 rujukan, yang ke-12 rekam medik, 13 lab, yang 14 adalah bicara mengenai rongsen, dan yang ke-15 adalah farmasi. Kita awali dari bab 1. Maksudnya standar 1, PKP standar 1. Di sini bicara mengenai hak dan kewajiban pasien. Kita lihat di sini ada SK tentang hak dan kewajiban. Sudah saya buatkan SK-nya. Ini salah satu klinik yang sudah saya buatkan. Ini SK-nya demikian ya. Ini konsideran menimbangnya. Maaf, saya tulis menimbang. Ini konsideran mengingatnya seperti ini, undang-undang dan peraturan-peraturan perundangan yang dipakai. Kemudian memutuskan. Yang pertama adalah bahwa pasien wajib mengetahui tentang hak dan kewajiban. Yang kedua, hak dan kewajiban seperti yang tertera sebagaimana di maktab itu pada lampiran ya. Nanti yang ke diktum ketiga adalah penyampaian informasi hak dan kewajiban pasien sebagaimana disebut pada diktum kedua, dilaksanakan, terjadwal, dimonitoring dan dievaluasi dan ditindaklanjuti juga ya. Oke, ini hak dan kewajibannya. Ini saya kira ini haknya pasien. Saya kira normatif sekali, bisa memakai Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, ataupun memakai Permenkes 11 tahun 2017 mengenai hak dan kewajiban tentang keselamatan pasien. Kita lanjut di EP selanjutnya, yaitu di EP selanjutnya itu di EP 2 mengenai bukti-bukti penyampaian hak dan kewajiban pasien ya. Ini bukti-buktinya seperti ini ya: penyampaian secara langsung, penyampaian secara tidak langsung, penyampaian secara tidak langsung melalui media sosial, stand banner, maupun secara melalui leaflet ataupun melalui yang lain ini ya. Kemudian kita lanjutkan di EP berikutnya, yaitu mengenai foto-fotonya. Nanti ada bukti foto, bukti general assessment, karena hak dan kewajiban itu di general consent
itu mesti ada form general consent. Ini form general consentnya mesti ada. Nah, itu ya. Ini maksudnya general consent, bukan assessment, maaf. Saya ganti. Bab 3 memang cukup banyak karena memang ada ada 67 EP ya guys, jadi cukup lumayan banyak. Kemudian di EP 3-nya ini bukti pasien memahami. Ya, ini bukti pasien memahami memang tergantung bagaimana kita itu tergantung kita itu cara menjelaskannya seperti apa ya. Cara menjelaskannya seperti apa nih? Apakah dia menggunakan menggunakan survei atau menggunakan bukti general consent diisi dan ditandatangani oleh keluarga atau pasien sendiri. Oke. Kemudian kita melanjutkan ke EP 4, yaitu mengenai bahwa klinik itu memberikan pemenuhan kebutuhan pada pasien-pasien berkebutuhan khusus. Ini SK identifikasi pasien kebutuhan khusus. Bisa dilihat di sini yang dimaksud dengan pasien-pasien kebutuhan khusus adalah balita, ibu hamil, pasien disabilitas, pasien lansia maupun pasien dengan keterbatasan bahasa dan budaya. Oke, kemudian selanjutnya ini EP 4, 5, dan 6 itu bicara mengenai umpan balik. Jadi bagaimana caranya SK menerima keluhan, SOP menerima keluhan, dan bukti tindak lanjutnya. Ini kan melalui keluhan itu melalui apa ya? Apakah lewat kotak saran, contohnya ini misalkan buktinya nih, kotak saran, atau menggunakan medsos, atau menggunakan apa ini, atau langsung ke ruang pengaduan. Jadi memang harus ada tersedia sesuai dengan yang ada di SK itu nanti ya. Kemudian di EP 6-nya adalah evaluasi tindak lanjut dari ketika ada keluhan diapain ya. Ini misalkan di formnya seperti ini ya. Ini formnya seperti ini, kotak saran, isi pengaduannya apa, tindak lanjutnya apa ya. Kemudian dievaluasi apakah itu sudah dilakukan atau belum. Kemudian kita naik ke standar 2. Ini mengenai bukti-bukti bahwa pasien dilibatkan dalam asuhan. Di sini diminta SK tentang informed consent, ada SOP informed consent, dan ada buktinya yang sudah diisi. Ini SK-nya, SK isai. SK ini boleh menjadi SK payung di layanan klinis di paling depan ya. Terserah dari masing-masing klinik itu mau pakai SK payung atau memakai SK sendiri. Silakan. Ya, ini setiap layanan kepada pasien dan melakukan tindakan medis harus melaksanakan informed consent. Pelaksanaan informed consent mengacu pada peraturan perundang-undangan ya. Petugas dokter diharuskan memberikan penjelasan ya. Maka form informed consent nanti ada di sini formnya, form informed consent juga ada persetujuan maupun penolakan. Sebagaimana dimaksud di Permenkes nomor 280 tahun 2010 tentang persetujuan kedokteran. Lanjut. Kemudian di EP2-nya diminta tentang ini formulir persetujuan tindakan. Saya kira teman-teman sudah punya semua seperti ini ya.
ini yang sesuai dengan Permenkes nomor 290 ya. Ini ya, mengenai form persetujuan seperti ini. Oke, lanjut ke standar 3, yaitu mengenai standar 3 mengenai pendaftaran ya. Ini dari mulai pertama di sini yang diminta adalah SK mengenai penapisan awal atau screening awal ya. Ini ada SK screening awal di sini ya. Bisa dilihat, walaupun memang yang diminta adalah SK tentang pendaftaran nih ya. Pendaftaran SK-nya seperti ini ya. Kita lihat di diktumnya, kebijakan melayani pendaftaran pasien rawat jalan sebagai tercantum, pembinaan dan pengawasan unit pendaftaran rawat jalan dilakukan oleh penanggung jawab UKP. Nah, seperti itu. Ini lanjut kita ke SOP-nya ada semua ini guys ya. SOP pendaftaran maupun SOP yang lain sudah saya siapkan semua. Kemudian kita ke standar ke EP2 tadi, mengenai yang diminta itu adalah bukti bahwa bahwa kita sudah melakukan pendaftaran sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Jadi buktinya ya kita hanya mengukur bagaimana ketaatan petugas terhadap prosedur pendaftaran, yaitu memakai CR atau compliance rate. Oke, kemudian di 4-nya adalah mengenai pengkajian awal. Ini kajian awalnya seperti ini ya. Nah, ini yang standar seperti ini guys ya, pengkajian awal ya. Ini ada kajian nyerinya juga, kemudian ada status fisiknya, ini riwayat penyakitnya ada, kemudian screening resiko jatuh, status fungsional, status mental, screening gizi ini ada ya, screening gizi, sosial budaya, respon emosi dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan apa yang ada di pokok pikiran, termasuk juga screening mengenai alergi atau tidak. Di sini nanti juga ada screening mengenai alergi ya. Nih, riwayat alergi nih. Nah, ini ada. Oke. Kemudian kita ke kedua di sini. Ini kajian awalnya, prosedurnya. Kita lihat SOP kajian awal. Tadi formulirnya. Ini kajian awal. Tugas memanggil pasien secara nomor urut bla bla bla. Silakan nanti bisa direplikasi di tempat klinik sahabat-sahabat sekalian, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke. Kemudian di EP berikutnya adalah mengenai, ini bicara mengenai CPPT guys ya. Ini formnya. Ini form CPPT yang standar seperti ini. Ya, ini form CPPT. Silakan disesuaikan dengan yang ada di klinik masing-masing. Nah, ini yang penting ini ada format swab-nya di sini nanti ya, format swab, subjek, objek, assessment dan tindak lanjutnya. Kemudian kita ke EP berikutnya atau standar berikutnya, yaitu standar 5. Ini juga bukti-bukti saja mengenai bagaimana ada asuhan di sana, ada setelah dikaji di standar 4, standar 5 itu implementasi dan evaluasi terhadap CPPT itu. Nah, ini bukti rencana asuhan. Kemudian yang kedua, EP2-nya adalah mengenai bukti asuhan oleh PPA terdokumentasi. Dan yang terakhir adalah ini
terkait dengan bukti evaluasi asuhan. Jadi satu lembar CPPT itu kan ada pengkajian, ada rencana asuhan dan evaluasi. Itu setiap hari kan memang ada di ruangan. Nah ini memang cukup susah untuk bagi yang rawat jalan. Kemudian kita ke standar 6 ini mengenai kegiatan promotif dan preventif yang dilakukan oleh klinik dalam rangka untuk mendukung PPN. PPN itu ada 5. Yang pertama adalah pengurangan dan pencegahan stunting, yang kedua penurunan kematian ibu dan anak, yang ketiga adalah peningkatan cakupan vaksinasi dan imunisasi, kemudian yang keempat adalah TB, dan yang keempat adalah PTM ya. Ini bukti-buktinya saja, ini apa, foto-foto aja. Bisa kalau di pokok pikiran tuh cukup dengan leaflet atau banner cukup. Nih. Misalkan apa ini. Nah ini bukti-buktinya, ini Prolanis ya, ini di suatu klinik ya, kegiatan-kegiatannya. Nah, ini senam dan sebagainya. Bisa direplikasi di sana. Ini misalkan rencana kegiatan promotif preventif. Nah ini tanggal apa kegiatannya. Kalau misalkan yang BPJS kan ada Prolanis atau penyuluhan ke masyarakat, atau apa ya, banner-banner, leaflet tentang stunting, kemudian bagaimana keluarga berencana, itu termasuk bagian dari upaya kita. Dan ketika ada kegiatan seperti ini harus ada pelaporan terhadap pimpinan di episode berikutnya, yaitu mengenai pelaporan kegiatan. Nah ini bukti laporan seperti apa. Kalau bukti kan selalu uang, ada undangan, ada absensi, notulen, gambar ya, di antara itu aja ya. Kalau ditambahi ada SAP, satuan ajar pembelajaran, itu lebih bagus, ada foto-fotonya dan sebagainya, dan ada bukti umpan balik ketika kita memberikan penyuluhan atau promosi kesehatan dari pengguna atau dari audien atau dari masyarakat yang kita beri penyuluhan. Itu bagus banget. Kemudian yang ketujuh, ini terkait dengan layanan pasien-pasien berisiko. Ini ada SK-nya ini. Ini di sini ini ya, yang dimaksud dengan pasien-pasien berisiko itu adalah pasien dengan penyakit menular. Ini pasien-pasien yang dimaksud dengan pasien berisiko adalah satu adalah pasien penyakit menular, yang kedua adalah pasien dengan risiko bunuh diri atau populasi pasien rentan lansia, ibu hamil dan anak-anak. Ini juga termasuk bagian dari itu. Pembinaan dan pengawasan oleh PJUKPP biasa. Kemudian kita lanjutkan SOP-nya ini sudah saya buatkan. SOP pelayanan bunuh diri, pelayanan penyakit menular, risiko tinggi, penanggulangan bunuh diri dan sebagainya. Penanganan shock anafilaktik untuk emergensi. Jadi di standar 7 itu bicara mengenai pasien-pasien yang berisiko dan pelayanan yang berisiko. Pelayanan yang berisiko diantaranya kan emergensi, pelayanan hemodialisis, dan pelayanan kemoterapi. Nah ini kan yang paling mungkin itu kan di klinik-klinik utama. Jadi kalau klinik pratama baik Rajal Murawat ya paling adalah emergensi atau pasien dengan kondisi rentan, yaitu ibu hamil, anak-anak dan lansia. Kalau yang itu saya kira tidak ada. Ini kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Kemudian kita ke standar 8. Ini bicara mengenai anestesi. Ini ada SK penapisan anestesi, ada form monitoring anestesi, SOP anestesi, dan SOP pembedahan. Nanti ada panduan anestesi lokal juga nanti saya buatkan. Kemudian PP2-nya ini bukti pendelegasian wewenang. Jadi anestesi itu dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten. Jadi misalkan oleh dokter
dilimpahkan ke perawat juga harus ada SK penyelidikan wewenangnya. Ini nggak usah saya buka lah, ini sudah ada semua SK-nya. Kemudian di EP3-nya ini pengkajian awal untuk anestesinya seperti apa. Ini asesmen prabedah, SK pembedahan sisi operasi dan sebagainya. Kemudian yang kelima, dokumen bukti kajian prabedah. Kemudian keenamnya adalah mengenai form pemantauan pasca operasi. Nah, pasca operasi ada pemantauannya. Misalkan formnya seperti ini, guys. Nah, ini. Nah, ini formnya. Tanggal, nadinya berapa, suhunya berapa, RR-nya berapa. Oke. Kita lanjutkan ke standar 9 mengenai gizi. Ini lagi-lagi juga problem ketika diimplementasikan di rawat jalan ini ya guys ya. Ini yang pertama adalah bukti tenaga gizi kompeten, berarti ada SK STR SO. Ini udah ada nih. Berarti izinnya gimana, STR-nya seperti apa. Oke. Kemudian yang kedua adalah mengenai form asuhan gizi. Ini bisa, kalau di rawat jalan bisa konseling gizi ya, tidak harus ada asuhan karena memang susah ya. Dan yang ketiganya, EP3-nya adalah mengenai jadwal dan diet pasien. Jadi ini lebih ke bukti atau dokumentasi bahwa di rawat inap memang ada jadwal pemberian dietnya apa, jadwalnya apa, kemudian juga mengenai menunya apa. Nah, ini ada ya. Ini jadwalnya seperti ini ya, jadwal pemberian gizinya seperti apa, kapan, jam berapa sampai jam berapa. Berarti harus ada buku menu nih guys ya. Oke. Kemudian di EP4 itu diminta mengenai evaluasi tentang pemberian gizi terhadap pasien. Maaf, nanti EP-nya belum saya isi, nanti segera saya isikan. Standar 10 ini mengenai pemulangan pasien, SOP dan buku pemulangan pasien ya, ditambah lagi nih buku pasien pulang. Kemudian di sini ringkasan pulang nanti ada di form resume medis ya. Dan yang ketiga adalah mengenai pemberian informasi pasien pulang. Jadi selain resume medis diberikan, juga ada buku pulang ya. Jadi buku pulang itu buku edukasi pasien pulang yang meliputi nama, nomor RM, alamat, kemudian kalau bisa diagnosis, kemudian isi edukasinya apa ya. Bisa kan isi edukasinya sederhana lah, bagaimana cara minum obatnya, makanan-makanan apa yang dihindari dan yang menjadi pantangannya, kemudian kapan kontrolnya, dan bagaimana caranya merawat di rumah diajari oleh petugas ya. Dan kita ke ini rujukan saya kira ini tata cara prosedur rujukan saya kira semua sudah tahu lah ya. Ini persetujuan rujukan, ada formnya juga. Kemudian yang ketiga ya ini mengenai transportasi rujukan. Nah, bagi rawat jalan kan memang tidak punya kewajiban untuk memiliki ambulan, jadi nggak usah. Nah, ini form monitoring ambulan nanti ada, formnya ada, sudah saya siapkan. Ini SOP terbaru rujukan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai daftar jejaring rujukan. Jadi daftar jejaring rujukan ini selain ada di ruang pendaftaran juga ada bukti MOU dengan jejaring itu ya, FKRTL. Kemudian nanti di ini kemudian ini bicara mengenai rekam medik ya. Ini bicara mengenai SK pengelolaan rekam medik. Kemudian yang kedua bicara mengenai bukti rekam medik yang sudah diisi dan sertifikat kompetensi rekam medik. Ini penting juga bahwa pelayanan rekam medik itu dilakukan oleh tenaga yang kompeten.
kalau kompeten kan mesti harus D3 rekam medik. Nah, minimal sudah pelatihan lah. Nah, ketiganya ini adalah mengenai ini SOP-nya dari mulai peminjaman, pendistribusian, pengisian, peminjaman rekam medik, dan pemusnahan rekam medik, dan penyimpanan rekam medik. Nah, ini sudah semua saya buatkan. Yang terakhir adalah bukti-bukti bahwa rekam medik itu rahasia. Nah, sifat rahasia. Itu rekam medik rahasia dari akses, petugas, fasilitas, ini, kemudian pelepasan informasi, dan terpenting adalah dokumen RM dimasukkan ke dalam map tertutup. Itu kemudian di 13 ini mengenai laboratorium. Ini EP-nya cukup banyak. Dari mulai yang diminta adalah SK tentang jenis-jenis pelayanan laboratorium. Ini pengambilan darah vena dan sebagainya, ini sudah saya buatkan semua. Kemudian ini SK tentang pendapatan penanggung jawab dan uraian tugasnya, berarti include di bab TKK 1 EP2. Ya, ini masuk ke TKK 1 EP2. Kemudian yang ketiganya adalah mengenai rentang nilai normal dan nilai kritis. Ini SK-nya sudah ada, sudah saya buka. Yang keempatnya adalah bicara mengenai jenis reagen dan bahan lain yang disiapkan. Berarti di sini ada daftar. Ya. Saya tuliskan di sini daftar reagen dan bahan lain. Ini juga nanti terkait dengan inventarisasi bahan berbahaya beracun ya. Ini masuk di TKK 3. Kemudian yang kelimanya adalah nanti tentang normal dan tentang kritis. Kemudian yang ke-6 cara mengenai rujukan spesimen ini. Rujukan spesimen itu ketika lab kita itu tidak bisa memeriksa spesimen, maka kita rujuk ke lab lain. Kemudian yang ke-7 adalah mengenai PMI dan PME. Silakan, kalau PME tentu dengan lembaga yang sudah terakreditasi untuk pemeriksaan spesimen. Kalau PMI kan ya dengan SOP atau dengan panduan yang sudah ada bagaimana. Kemudian di 14 karena nggak punya ronsen nggak usah dibahas. Kemudian yang ke-15 ini ada 13 EP. Ini banyak banget ya, dari mulai penanggung jawab farmasi, kemudian tugasnya. Kemudian yang kedua adalah mengenai daftar formularium obat. Ini juga kalau bicara mengenai daftar juga harus ada tim formularium kalau di puskesmas ya. Kalau di klinik ya, kalau kliniknya besar ya seharusnya ada, karena formularium ini harus dilakukan evaluasi setiap tahun. Kemudian yang ketiganya dalam mengenai SOP pengadaan obat dan bukti-buktinya seperti apa. Kemudian yang ke EP4-nya mengenai SOP edukasi pemberian obat dan ada buktinya ya, di tanda tangan pasien telah diedukasi. Kemudian yang kelima adalah mengenai rekonsiliasi obat ya mungkin ya. Dan yang keenam belum semuanya, rekon, ada meso dan sebagainya, nanti kita isi semuanya ini guys ya. Ini kita lihat di sini aja bab 3-nya. Ini maaf. Ini di bab 3 sebentar. Tentang farmasi betul ya. Ini di EP ya, form rekonsiliasi obat. Kelima rekon. EP6 adalah daftar emergensi.
SOP emergency. Kita lanjutkan di EP6, ini mengenai daftar obat emergensi. Jadi obat-obat emergensi itu, daftar obat emergensi itu meliputi ini misalkan ya, ini obatnya seperti ini ya, jumlahnya berapa dan sebagainya. Ini contoh daftar obat-obat emergensi, contoh saja ini. Kemudian ini EP7 nya adalah mengenai bagaimana obat penyimpanan obat narkotik dan daftarnya. Ini harus ada lemarinya nih, lemari narkotik saya yakin punya semua ya, nggak usah dibahas. Kemudian EP8 nya mengenai penyimpanan obat-obat high alert ya, ini daftarnya apa, SOP nya apa ya. Dan bukti di foto-fotonya, yang LASA, look like, sound like, yang high alert, yang GS4, ribenzlamid dan sebagainya, obat-obat gula misalkan. Kemudian yang ke-9 ini mengenai obat kadaluarsa, penanganannya seperti apa, SOP-nya seperti apa, dan bukti penanganan obat kadaluarsa seperti apa. Dan ini form meso ya, monitoring efek samping obat. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa ketika ada monitoring efek samping obat. Yang ke-12 ketika ada medical error seperti apa, kesalahan medical error, dan buktinya kalau ada medical error. Nah, itu aja. Kemudian yang ke-13 adalah mengenai kalau klinik tidak memiliki apoteker. Kalau klinik memiliki apoteker nggak usah pakai dokumen. Saya kira itu guys. Saya ulangi lagi bahwa di bab 3 mengenai PKP, penyelenggaraan kesehatan perseorangan, di sana ada 15 standar dan ada 67 EP ya, cukup banyak. Silakan bagi yang ingin berkomunikasi bisa telepon atau WA saya langsung untuk meminta contoh dokumen, dipersilakan. Jangan lupa like and subscribe channel Mantri Ngapa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.